Hai Peopleology, welcome back to Cocokology Channel. Dan ya, seperti yang kita tahu, semakin banyak updatean terbaru dari kasus Tang Monida. Dan kali ini kita sudah masuk ke part 3-nya. Kalau misal kalian belum nonton di part 1 dan 2-nya, gue akan taruh di bawah sini. Atau kalian bisa langsung cek di description box-nya. Dan langsung saja kita masuk ke bedtime story. Oke, seperti yang gue bilang tadi, kita sudah ada update terbaru. Memang ini banyak banget dan semakin banyak juga pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Tang Monida ini. Gue akan mengawali update terbaru dari Ibu Panida. Ini adalah ibunda dari Tang Monida. Dia telah melakukan sebuah konferensi pers di mana Ibu Panida ini kembali berulah gitu. Jadi Ibu Panida ini dia ingin membatalkan beberapa hal yang sudah disetujui sebelumnya. Jadi setelah 1 minggu dia bilang kalau ingin Dr. Pontryp tidak ikut campur lagi dalam kasus Tang Monida. Karena menurut Ibu Panida, dia tuh ngerasa kalau Dr. Pontryp ini terlalu banyak ikut campur. Dia ngerasa banyak banget hal-hal yang harusnya Dr. Pontryp ini nggak usah mengemukakannya ke publik gitu. Jadi Ibu Panida ngerasa kayak sedikit terganggu lah sama Dr. Pontryp. Dan Ibu Panida ini meminta Komnas HAM Thailand untuk tidak intervensi dalam kasus Tang Monida. Banyak hal yang memang dilakukan oleh Ibu Panida ini. Dia meminta beberapa hal untuk tidak dilakukan lagi. Seperti yang tadi gue bilang, dia minta Komnas HAM untuk tidak ikut campur karena ternyata setelah dia dan pengacara lamanya Krisana ini sempat mendatangi Komnas HAM Thailand dan juga Dr. Pontryp pastinya. Terus sekarang kan dia udah ganti ini pengacaranya. Pengacara yang barunya itu bernama Decha. Jadi dia bilang pada saat itu kenapa dia setuju, karena itu adalah permintaan dari pengacara Krisana. Tapi setelah dia berganti pengacara Decha ini bilang kayaknya nggak usah deh pakai Dr. Pontryp dan kayaknya Komnas HAM juga nggak usah ikut campur. Sebenarnya hal ini tuh jadi perbincangan publik karena Ibu Panida ini dinilai tidak konsisten sama sekali. Dan Ibu Panida ini ternyata juga dia kayak ketakutan. Karena pada saat itu Komnas HAM juga sempat menegur kepolisian Thailand perihal speedboat. Kalau kalian tahu kan ada barang bukti berupa speedboat. Jadi speedboatnya ini ternyata diletakkan di luar ruangan dengan kondisi ya udah dia nggak pakai atap, udah gitu nggak ditutup juga. Jadi Komnas HAM nih udah pasti langsung protes gitu ke kepolisian. Jadi mereka ngerasa kenapa barang bukti segini penting ditaruh di luar, bisa aja kan kecampur sama entah itu kena hujan, entah itu ada bercak-bercak atau apa yang mungkin bisa jadi bukti yang otentik gitu ya, tapi malah jadi hilang. Selain itu, Panida ini juga membatalkan untuk tes kebohongan 5 orang yang ada di speedboat pada saat Tang Mo ini menghilang. Dan Panida juga meminta untuk Por dan Robert, kalau kalian pasti tahu banget dong. Pada saat itu Por dan Robert menawarkan 30 juta baht untuk Panida. Tapi ternyata sampai saat ini uang tersebut belum diberikan oleh Por dan Robert kepada Panida. Jadi Ibu Panida ini berusaha untuk bertemu dengan Por dan Robert dan meminta uang tersebut. Dan seperti yang kita tahu, lebih ke Ibu Panida ini dia ngerasa nggak nyaman dengan Dr. Pontryp dan Komnas HAM di sana. Dan hal ini juga dibantah atau didibang oleh Dr. Pontryp. Dr. Pontryp bahkan berani berkata kalau siapapun yang ada di balik Anda bilang pada dia kalau saya nggak takut, saya hanya mau benar-benar mengawal kasus Tang Mo dan benar-benar mau hasil dan keadilan untuk Tang Mo gitu. Dan kalian juga udah tahu ya, jadi pada tanggal 17 Maret 2022 kemarin, Dr. Pontryp ini juga sudah sempat melakukan
konferensi pers ditemani dengan Komnas HAM, di mana Dr. Pontrit ini mengemukakan ada 9 hasil yang bisa dibagikan ke publik. Tapi sebenarnya banyak banget yang lain yang emang hanya diberikan kepada pihak penyidik dan juga keluarga dari Tang Monida ini. Oke, gue akan kasih tahu apa aja nih yang diberitakan kepada publik oleh Dr. Pontrit. Yang pertama, Dr. Pontrit bilang tidak ditemukan luka di kepala dan juga wajah dari Tang Monida. Lalu tidak ditemukan juga bekas cekikan di leher Tang Mo. Yang ada di leher Tang Mo itu kenapa bisa membengkak itu sepertinya berasal dari kalung yang Tang Mo gunakan dan karena kita tahu ya Tang Mo itu cukup lama terendam di dalam air. Tidak ditemukan juga luka di punggung Tang Mo, lalu kemudian ditemukan ada 22 luka kecil di kaki Tang Mo dan juga di sendi-sendi Tang Mo. Semua struktur tulang yang ada di Tang Mo itu tidak ada yang retak atau mengalami luka. Termasuk bagian giginya yang tetap utuh. Dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap bagian pernafasan dari Tang Monida ini. Lalu juga dilakukan pemeriksaan kepada bagian kewanitaan dari Tang Monida ini dan kuku-kuku jari dari Tang Monida ini juga dipotong untuk diperiksa apakah pada saat itu ada terjadi perlawanan oleh Tang Mo. Karena kita tahu ya kalau misalnya terjadi perlawanan itu kemungkinan besar di kukunya Tang Mo ini mungkin masih ada bekas kulit yang tersisa atau lain sebagainya dan itu sudah diambil oleh pihak Dr. Pontrit. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan pada baju yang dikenakan oleh Tang Monida. Ya, itu yang telah dirilis oleh Dr. Pontrit. Antara otopsi pertama dan otopsi kedua memang tidak terlalu signifikan, cuma ada mengenai 22 luka kecil di bagian kaki Tang Mo dan tentunya kita juga tahu ada luka besar menganga di bagian paha Tang Mo yang sampai saat ini memang belum diketahui itu terjadi atau disebabkan oleh apa. Oke, dan kita juga tahu kalau ternyata Por dan Robert yang masih ada di biara dan mereka juga tapi selalu melakukan wajib lapor dan datang ke kepolisian di mana saat ini Por dan Robert juga sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kalau pada saat itu kita tahu Por dan Robert ini hanya dijadikan tersangka karena dia tidak memiliki izin kepemilikan dari speedboat dan juga tidak memiliki SIM untuk mengendalikan atau mengemudi speedboat ini. Cuman kali ini pihak kepolisian itu ternyata menambah lagi dakwaan kepada Por dan Robert. Jadi Por ini dinilai dia itu telah lalai dan menghilangkan nyawa seseorang. Dan untuk Robert sendiri dia ini juga didakwa atas tuduhan penghilangan barang bukti dan juga tentang pemberian kesaksian palsu. Di tanggal 2 April tahun 2022 kemarin, Sen pun kembali dipanggil dan ternyata Sen juga sudah ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam meninggalnya Tang Monida. Nah, kalau kalian penasaran kenapa sih kok Sen bisa jadi tersangkanya gitu. Padahal kan pada saat itu Sen memang juga tidak terlalu jadi sorotan selain ketika dia memberikan pernyataan bahwa saat Teng Mo ini mau buang air kecil di belakang speedboat, Teng Mo ini sempat berpegangan kepada kakinya Sen. Tapi ternyata ada beberapa pihak yang memberikan bukti-bukti dari CCTV yang ada di Sungai Chao Phraya itu bahwa kok kelihatannya dalam kurun waktu yang mereka bilang ketika Teng Mo itu jatuh dan menghilang itu sama sekali tidak ada CCTV yang memperlihatkan bahwa ada sesosok atau profil seseorang yang berdiri di belakang atau duduk di belakang speedboat. Dan hal ini yang menjadikan Sen sebagai seorang tersangka oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian ini memberikan dakwaan bahwa Sen ini telah memberikan kesaksian palsu. Dan di tanggal 4 April 2022, Job pun dipanggil oleh pihak kepolisian. Job dipanggil dan diberikan dakwaan bahwa dia memberikan kesaksian palsu dan dia mencoba membuang barang bukti ke dalam Sungai Chao Phraya. Atau dia
mencoba untuk menghilangkan barang bukti gitu. Job ini memang kemarin-kemarin kayaknya nggak pernah kedengeran nih ya. Kalau yang lain-lain itu seperti Gatic, Por, dan Robert selalu jadi sorotan. Si Job baru kali ini dia benar-benar dijadikan terdakwa oleh pihak kepolisian. Dan di hari yang sama di tanggal 4 April, Gatic juga dipanggil ke kepolisian. Dan saat itu Gatic ternyata mengaku kepada pihak kepolisian bahwa selama ini kesaksian yang dia berikan itu adalah kesaksian palsu. Setelah dia diinterogasi oleh pihak kepolisian, kemudian Gatic ditemani oleh pengacaranya itu melakukan konferensi pers. Di mana pada konferensi pers itu dia menyatakan kepada wartawan dan pihak media yang ada di sana bahwa selama ini dia memberikan kesaksian palsu atas nasihat dari salah seorang atau seseorang pengacara yang benar-benar mengerti tentang hukum. Jadi ini selama ini tuh mereka setelah dari kasus kejadian Tengmo ini jatuh, kan mereka tuh sempat menghilang selama 1 hari ya, 24 jam. Ternyata mereka ini menemui pengacara dan mereka kayak bertukar pikiran gitu lah. Tapi ternyata Gatic bilang kalau ya udah dia tuh nggak mau mengakui apa yang terjadi, dia belum mau cerita secara jujur apa yang sebenarnya terjadi dan dia hanya mengikuti nasihat dari pengacara itu. Dan di situ juga Gatic bilang bahwa tidak ada tamu VVIP atau tamu VIP, dia bilang nggak ada orang lain, cuma ada mereka berenam aja di dalam speedboat itu. Nah, kalau tadi Gatic bilang dia telah memberikan keterangan palsu, keterangan aslinya apa sih? Keterangan aslinya itu adalah masih hampir sama seperti yang dia bilang sebelumnya. Bahwa sebenarnya dia itu nggak ngeliat kalau Tangmo itu jatuh. Dia berada pada saat itu di posisi depan speedboat. Ya kalau misalnya kalian tahu lah ya, semua fotonya, video speedboatnya juga ada gitu di seluruh sosial media. Itu speedboatnya tidak terlalu besar. Gimana mungkin seorang Gatic nggak ngeliat? Dan dia bilang dia cuma ngedenger suara teriakan dari Tangmo. Setelah dakwaan-dakwaan telah diberikan kepada pihak kepolisian Thailand kepada kelima orang yang ada di speedboat bersama-sama dengan Tangmo Nida, kemudian mereka ini tetap tidak ditahan. Kenapa sih kok mereka nggak ditahan? Nah ternyata mereka ini tidak ditahan karena mereka telah memberikan jaminan yang berupa uang senilai 200.000 baht kepada pihak kepolisian Thailand. Dan memang ternyata di sana itu adalah hal yang legal. Asalkan mereka ini tetap kooperatif dan juga mereka tidak mencoba melarikan diri. Dan bermunculan lagi nih isu-isu baru setelah kelima orang itu udah dipanggil ke pihak kepolisian. Lalu kalau misalnya kalian tahu nih ya, ada mantan pengacara dari Ibu Panida yaitu Krisana, dan juga ada seorang aktivis yang memang dari awal nih kayaknya vokal banget di kasusnya Tengmo Nida ini, yaitu Pite, yang biasa disebut Pite. Nah, ini tiba-tiba mereka ini live di akun Facebooknya bersama dengan seseorang yang ada di California, Amerika Serikat. Nah, apa sih yang mereka live-in? Tiba-tiba orang itu memberikan, atau orang yang ada di California, Amerika Serikat ini yang biasa dipanggil Bang Jack. Orang ini menyatakan bahwa dia dapat barang bukti baru. Apa sih barang buktinya? Barang buktinya itu adalah kain putih yang dipakai Tengmo pada saat dia berada di speedboat. Nah, tapi aneh gitu. Kayak ujuk-ujuk kenapa tiba-tiba kain putih itu bisa sampai ke Amerika? Terus kenapa nggak, kalau misalnya mereka bilang ada seseorang atau ada warga yang tinggal di sekitaran daerah Sungai Chao Phraya ini, dia nemuin kain itu nggak jauh dari sekitaran Tengmo ini jatuh. Terus kenapa itu kain nggak langsung dikasih aja gitu ke kepolisian Thailand kah, atau ke dokter Porntip kah, yang memang jelas-jelas diberikan hak untuk mengawal atau untuk menyelidiki kasus dari Tengmo ini. Nah itu kan jadi suatu hal yang lucu gitu ya. Maksudnya kayak gue sendiri pun kok aneh kenapa bisa ada di sana. Dan bahkan dari pihak Amarin TV pun menyatakan kalau sebenarnya kain seperti yang ditunjukkan oleh Bang Jack ini banyak dijual di pasar-pasar Thailand sana. Dan juga baru sekarang diberitakan bahwa kalau memang hal itu terbukti hoax, akan ada tuntutan yang diberikan kepada pengacara Krisana dan juga kepada
aktivis PT ini. Iya, setelah banyak banget isu-isu baru yang bermunculan dan kini ini kayak kita dapat angin segar nih. Ada seseorang yang memang ini adalah mantan polisi yang sangat dikenal juga di daerah Thailand sana yang bernama Santana Prayonrat yang bekerja sebagai pengawas kepolisian Thailand. Nah, Bapak Santana ini, Mr. Santana ini, dia ini memberikan bukti yang benar-benar konkret bahwa dia menemukan di beberapa daerah atau di daerah dekat Sungai Chao Phraya ini ada hotel di mana dia mendapatkan bahwa hotel tersebut di malam kejadian Teng Mo ini jatuh ke Sungai Chao Phraya ini sudah ada pemesanan atas 2 kamar atas nama Teng Monida dengan nomor telepon yang berakhiran 444 dan juga 666. Dan nomor ini dilansir, ini tuh bukan nomor biasa gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan nomor dengan akhiran yang seperti itu. Dan bahkan Mr. Santana ini pun juga sudah tahu siapa pemilik dari nomor tersebut. Kalau misalnya kalian nebak-nebak nih, apakah orang itu adalah orang yang selalu disebut sebagai tamu VVIP? Nah, guys, ternyata setelah Mr. Santana memberikan bukti itu kepada pihak kepolisian, dia juga terus menginvestigasi dan akhirnya dia sudah menemukan siapa pemilik dari nomor tersebut. Penasaran kan? Dan ternyata pemiliknya adalah POR. Dan juga salah satunya itu adalah nomor dari anak perusahaan POR. Nah, setelah diketahui bahwa pemiliknya ini adalah POR, dan ternyata nih ada video-video lagi nih. Video di mana memperlihatkan Teng Monida ini sedang bergaya di atas speedboat. Jadi pada saat itu ada juga beberapa sumber yang memberitakan bahwa Teng Monida ini emang bener mau kerja di situ. Dia jadi bukan cuma mau chill, tapi pada saat itu dia melakukan pekerjaan dan sedang melakukan pemotretan di atas speedboat itu. Terus karena tiba-tiba mungkin POR ini ada ketertarikan dengan Teng Mo sampai dia menyewa kamar, dan hal ini juga yang membuat Getik sepertinya cemburu kepada Teng Monida. Kayak di video sebelumnya di part 2-nya gue juga sempat cerita kalau ternyata Getik dan POR ini sempat memiliki hubungan gelap. Dan itulah yang kenapa Getik ini kayaknya cemburu. Kok kan cuma pemotretan, tapi kok POR ini sudah menyewa kamar atas nama Teng Monida, dan bahkan kamarnya ini ada 2 loh yang disewa. Nah, setelah Getik itu dicurigai cemburu sama Teng Mo, nah ini Getik juga sekarang tuh kembali melakukan pernyataan. Jadi seperti yang kalian tahu, Getik kan sempat didampingi oleh pengacaranya dan dia melakukan konferensi pers. Akhirnya dicarilah nih siapa orang yang sangat mengerti hukum itu, sampai akhirnya muncullah ke permukaan sebuah nama yaitu Mr. M. Dan ternyata mereka ini sempat kayak, ternyata ini orangnya, siapa lagi nih gitu kan. Tapi ternyata Mr. M ini juga sudah melakukan konferensi pers di mana dia berkata bahwa memang pada saat kejadian itu sehari setelahnya dia sempat bertemu dengan kelima orang yang ada di speedboat tersebut. Pada saat itu mereka juga menanyakan bagaimana atau apa hal yang harus mereka lakukan gitu. Jadi mereka menceritakan hal-hal yang memang sudah mereka ceritakan kepada publik kepada si Mr. M ini di sebuah restoran di daerah Thailand sana lah. Tapi Mr. M pun bilang bahwa dari kelima orang itu mereka semuanya bilang bahwa Teng Mo ini memang meninggal karena kecelakaan. Dan setelah mereka ngobrol-ngobrol, Mr. M juga ya udah memberikan pendapatnya dia. Lalu kemudian kelima orang itu juga pulang dengan mobil masing-masing dan Mr. M ini juga balik lah gitu. Ketika dia berada di dalam mobilnya, tiba-tiba ada sebuah telepon lagi dan di sana dia angkat, dibilang juga kalau
mereka itu nggak jadi pakai jasa dari Mr. M ini. Dan Mr. M berkata bahwa ya udah, pembicaraan mereka tuh cukup sampai di situ aja. Dia nggak ada bilang bahwa dialah yang bikin skenario atau memberikan nasihat bahwa Gatik ini harus memberikan pernyataan-pernyataan palsu yang dia kemukakan kepada publik, kepada wartawan, dan juga kepada pihak kepolisian ini. Di tanggal 8 April kemarin, Ibu Panida ini juga sudah melakukan konferensi pers lagi, di mana pada saat itu dia bilang kalau kelima orang yang ada bersama-sama dengan Teng Mo ini harus dihukum. Dan dia juga bilang kalau banyak banget chat dan foto-foto dari handphone kelima orang ini yang dihapus. Dan Ibu Panida juga pengacara Decha ini kayak bertanya-tanya, kenapa kalau memang mereka nggak ada sangkut pautnya dengan meninggalnya Teng Mo, terus banyak banget chat dan juga foto-foto yang dihapus. Dan hal ini yang bikin kayaknya warga net ini ya, netizen bilang, loh ini ibu bener-bener ya, kenapa saat ini dia tuh kayak mulai versus gitu dengan kelima orang yang ada di speedboat. Kemarin dia ngebelain, sekarang dia kayaknya pengen banget mereka ini dihukum seberat-beratnya gitu. Apakah hal ini karena Paul dan Robert belum memberikan uang yang mereka janjikan kepada Ibu Panida? Jadi nih warganet mulai lagi nih kayak curiga. Nih kayaknya nih gara-gara duitnya belum dikasihin, makanya si Ibu Panida ini mulai lagi nyerang kelima orang tersebut. Tapi selain itu, pihak kepolisian juga sudah memberitakan bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan kelima handphone dari orang-orang yang ada di speedboat bersama-sama dengan Teng Mo. Memang banyak banget chat dan foto-foto yang dihapus, tapi syukurnya belum 90 hari, jadi kemungkinan besar masih bisa dipulihkan, dan hal itu yang sampai saat ini masih diusahakan oleh pihak kepolisian Thailand. Iya, dan sepertinya saat Mr. Santana ini masuk ke dalam kasus Teng Monida, ini kita udah mulai melihat atau mencium adanya titik terang dari kasus ini. Kalau misal kalian tahu seperti biasanya Ibu Panida ini sering banget speak up, sekarang dia kayaknya udah mulai lebih kalem, dia udah sedikit takut, dan ini dia ada di pihak yang benar. Karena Ibu Panida ini ketika ditanya wartawan juga dia udah lebih banyak diem dan hanya menjawab hal-hal yang perlu aja. Dan dia sama sekali tidak ikut campur lagi dalam kasus Teng Monida. Oke. Demikianlah kasus dari Teng Monida atau update terbarunya yang bisa gue share kepada kalian. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kabar baik dan pemberitaan Teng Mo selanjutnya sudah ada jawabannya gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Cocokology Channel. And I see you on my next video. Yaudah, bye-bye. God bless you all.